Cup, aku tak nggih konten nang ngene, Cup. Rasa nggo cagak cekli aja, Cup. Semua para viewer, sobat Bocah Belajar Tani, di kesempatan hari ini Bocah Belajar Tani lepas perjalanan dari kota Bantul, daerah Yogyakarta, kemudian berlanjut ke Nganjuk, tepatnya kecamatan di desa nih Pokak. Kecamatan Rejoso, Desa Klagen, dusune Pokak. Ini saya bersama rombongan ini akan saya perkenalkan. Yang pertama, sang pemilik lahan yang nanti tanamannya akan kita bahas atau kita kulik agar supaya dapat memberikan informasi kepada dulur semua yang notabene saya khusus menyasar kepada petani-petani pemula, karena kalau petani senior itu saya rasa pelajarannya sudah terlalu banyak yang ditampung, walaupun ada kalanya itu tidak menjamin karena kita harus mengikuti kondisi cuaca dan alam yang setiap hari berubah, maka petani harus improvisasi sehingga menunjang keberhasilan pertanian bawang merah. Yang pertama saya perkenalkan, ini pemilik lahan, asmone sinten? Supriyanto. Ini dengan Mas Supriyanto. Dan yang tidak lain tidak bukan, yang tidak asing. Dia gak kenal aku nolo takoki namanya siapa. Saya Gusman. Saya asli Bojonegoro. Dan ini saya ndongkleng ke Mas Dwi saat ini. Dan Gusman cepat terkenal. Kalih Pak sinten? Pak Karso. Pak Karso niki wilahane Pak Karso niku teng kidul mriku, guys. Jadi ini hari Bocah Belajar Tani sidak lahan. Ceritane pulang dari Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dan acara ke sana karena kita diundang oleh perkumpulan Tata Boga. Jadi semalam Mas Dwi ngisi acara di Kabupaten Sukoharjo dan saya ikut mendampingi Mas Dwi. Mumbul dhuwur ceblok aku kok. Ceritanya seperti itu, habis ngisi acara di Bantul. Kok di Bantul, di Sukoharjo. Kita diundang oleh Pak Haji Kadianto. Seperti itu, dan saat ini kita sedang ada di Nganjuk. Monggo. Jadi buat dulur semua, karena ini cuacanya panas, jadi kita berteduh di bawah daun pisang. Karena ini pohonnya, jadi kalau di bawah pohon pisang ini tidak mungkin kecuali cacing. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pertama masa panen raya di Nganjuk. Masa panen raya Nganjuk sekarang itu dimulai dari Kecamatan Wilangan, itu sudah mulai 15 hari yang lalu sampai saat ini itu pun belum mencapai 30%, dan kemudian akan dilanjut Kecamatan Bagorian apa? Rejoso. Bagor. Panen iki. Jadi 15 hari ke depan dan selanjutnya akan dilanjut di Kecamatan Bagor, kemudian Kecamatan Rejoso. Lanjut Lah, bayaran. lanjut ke Kecamatan Gundiang. Gundiang. Lagi Gundiang. Gudang. 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 Jadi kalau dulur semua itu tanya prediksi panen raya Nganjuk, dipastikan 3 bulan ke depan Nganjuk akan panen. Berarti yang belum tanam sekarang sudah dihitung 3 bulan ke depan. Panen, pokoknya 3 bulan ke depan itu Nganjuk panen raya. Kemarin itu sempat sama Bos Hendy juga itu ke wilayah Nganjuk Timur, itu baru tanam. Saat di wilayah Wilangan, Rejoso, Bagor itu usia tanamannya 40 HST. Ponakan kula sing niku nggih panen. Pak sinten mau Pak?
Priyanto. Pak Supriyanto. Harapane teng tanamane jenengan, harapan di tanaman Bapak itu apa untuk saat ini? Panen bagus. Panen bagus. Sing rada kenceng mboten. Panen bagus. Umbinya sak klopo-klopo. Gak payu. Tak kelompok-kelompok ora mungkin, Pak. Kali regane stabil kok. Njaluke rega pira? Engko tak wehi. Pengene Pengene. pas panen harganya berapa? Pengene 20 terpenuhi, nanti pas panen Mas Supriyanto tak jamin harga 20.000. Pas harga 25 tetap tak beli 20.000, boleh? Biar ya. Pengennya kan 20.000 Ya. Mas. Walaupun laku 25 tetap tak beli 20.000. Gimana? Apa Boleh? dipanjer? Boleh. Nggih mboten. Dereng wancine niki. Dereng wancine. Harga 17 mengke. Nggih bakso hari kemerdekaan sih Pak. Nggih. Nggih, bakso hari kemerdekaan. Terus untuk kondisi tanamannya Pak Supriyanto, saat ini kurangnya apa? Kalau menurut Pak Supriyanto, Kontolane niku lho. Popore kirang ageng. popore Kirang ageng. kirang manusiawi. Jadi kalau petani itu pengen tanamannya itu popornya besar, karena petani bawang merah itu rata-rata kalau kondisi tanamannya itu popornya besar itu prediksinya itu 90% umbinya besar. Nah, kondisinya saat ini kalau menurut bocah belajar tani sudah tergolong popornya besar. Jadi kalau masih kurang besar itu manusiawi. Ganti popor gedang. Ganti popore gedang. Jadi Mas Ucup ya nyelelek. Kelompoknya kate. Jadi buat teman-teman, itu kenapa sering saya unggah di konten ini juga, bahwasannya 60 ya. 60. yang di Nganjuk saja, petani-petani yang notabene petani kawakan, 20.000 itu sudah jadi harapan. Jadi buat dulur semua di tempat-tempat lain selain Nganjuk yang panen di harga 30 up itu masih ngeluh. Padahal di Nganjuk sendiri sentranya bawang merah 20.000 ini sampun termasuk harapan. Sudah termasuk harapan. Jadi jangan terlalu memaksakan, karena memang kondisi sekarang ini benih juga mahal. Kalau memang harapannya itu di atas 30, mungkin saat ini berat, karena Nganjuk itu panen raya sampai 3 bulan ke depan itu masih panen raya. Itu dulur sekedar informasi untuk panen raya Nganjuk dan update harga terkini. Tengkulak ngambil dari petani masih di kisaran 23, dan harapannya masih nanti sampai Pak Supriyanto panen masih di harga segitu minimal ya. Itu harapan Daerah mriki mesti minimal harapannya, karena di wilangan itu yang panen saat ini baru tercapai sekitaran 30%, 70%-nya masih belum dipanen. Jadi dipastikan 3 bulan ke depan masih panen raya Mas Gusman ya? Masih panen raya untuk khususnya Nganjuk, belum daerah-daerah yang lain. Jadi tetap rawat tanaman teman-teman semua, dulur-dulur semua, karena harga itu bonus. Yang penting itu hasilnya, tonasenya melimpah, bakalan tidak akan merugi petani itu. Baik dulur, nanti sedikit banyak akan saya tempelkan video daripada tanaman Pak Supriyanto, petani Nganjuk. Jadi di sini itu banyak warna-warni daripada tanaman. Ada yang hijaunya itu sampai kebiruan, ada yang sampai nyaris kehitaman, dan ada yang kalau bahasane Bojonegoro nyemuroh ya Mas Gusman. Nyemuroh. Nyemuroh.
itu semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi nanti akan saya buatkan konten atau video selanjutnya tentang membahas ciri bawang merah dari warna daun. Dan saat ini kita fokus membahas tentang arah panen raya Nganjuk dan membahas tentang pertaniannya Pak Supriyanto, khususnya di lahan beliau. Baik dulur, cukup dari saya, Bocah Belajar Tani. Bila mana ada kata yang salah, Bocah Belajar Tani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan doakan agar tim dari Bocah Belajar Tani, juga tim Mas Gusman Bojonegoro, juga para subscribernya Bocah Belajar Tani, juga Gusman Bojonegoro sehat walafiat, tanamannya selamat, tumbuhnya cepat, hasilnya berlipat. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.